berlaku bang. So, pula baka po tolak pun ibu minta tak laku. Yang berlaku tu tolaknya seorang suami. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, ini yang nak kita tanamkan. Ini tuh laki-laki ni gila kan. Besok sakit, ibu juga mengadu, dek, tolong dek. Abang tengok kan, dulu abang waktu saya tak peduli, abang tengok aku. Kalau dah sakit mengadu, siapa? Aku juga kan. Makanya bilang sama bapak, bosan ustaz tu bang, jangan abang kojam-kojam sama kami. Besok sakit abang tak ada peduli. Apa yang terjadi hari ini, Bu? Kita lihat di media. Ya kan, gara-gara bertongkar sama istrinya, anaknya dibunuh. Bosan ni kan? Hari kejadian. Makanya nak jago-jago. Dijago. Apa yang awak buat sama istri, itu balik sama awak nanti. Kojam awak sama anak, dibalikkannya tu besok ayah. Ayah, tolong ayah. Kau minta duduk saja kau. Padahal betul. Tapi giliran besok awak tak bisa mengapa-ngapain, sudah lumpuh stroke, mak, baulah. Tolong dulu ayah. Ayah begitulah. Semuanya ndak ayah. Udah tahu ayah sakit, dibalikkan dia cakap. Maka bilang sama suami, elok abang. Karena gini, apa yang terjadi hari ini juga kita lihat. Ayah sama anak membunuh ayah. Mengapa? Karena ditengok anak itu dulu ayahnya kojam, memberlakukan omaknya dan sebagainya. Angkanya juga perlu kita sampaikan. Maka memang ibu muli tak melawan, Bu. Saya bukan mengajari, Apa yang terjadi hari ini? Perempuan ini tak melawan, fisik terbatas. Karena fisik perempuan ini terbatas. Kenapa? Lemah fisiknya, tapi strateginya, Bu. Apa yang terjadi kita hari ini? Kita lihat di media. Istri memutilasi suaminya. Begitu ditanya polisi, kenapa boleh mutilasi laki? Nang kojaman Pak Polisi. 15 tahun kami nang berumah tangga tu. Tak pernah lah tak main pukul, tak pernah lah tak main tangan, tak pernah menafkahi kami di Sukojo, ditunjangnya. Anak pun ikut korban. Tengah malam dipelajari dari HP, dimutilasi. Makanya bukan saya mengajari, Bu, haram sebetulnya krojo itu haram. Berusaha lagi. Seorang anak di mana itu di Jawa Tengah meracuni ayah, omak dan kakaknya gara-gara perlakuan tidak seimbang kepada dia. Hati-hati. Kita ni pun serba salah ini. Anak-anak sekarang ni serba salah, Wak. Makanya, Bu, gitu dia. Apa yang awak perbuat tu hati-hati. Tapi saya pula anak mengajari, kan? Pakai strategi. Malam-malam dibancuhnya memang apa ni sianida ni. Besok pagi dimasukkannya lewat. Memang ibu tak main fisik, tapi strategi. Apalagi iman awak bilang kurang-kurang. Udah tersiksa awak. Datanglah setan membisiki. Bunuh saja. Bunuh. Hancur. Ya. Membunuh seorang muslim tanpa hak itu, Bu. Kena ngapa Ustaz? Ada jalan lain. Laporkan ke polisi, laporkan ke orang tua, Wak. Kalau masa orang tua didamaikan, dinasihat. Macam kejadian kan barusan ni kan? Dibunuhnya gara-gara mantan istrinya dinikahi. Ini terbasalah. Ada yang membilang kota orang tu belum core. Cuman core itu. Ada yang membilang sudah core. Cuman anak jual martabak. Ya, ternapaslah itu. Ondak belum jelas status corenya. Kenapa dibunuh? Ya, diadukanlah ke polisi. Istriku kau lambek, barulah baca kau lawak di situ, bajongkal. Kenapa dibunuh? Mohon maaf lagi, Bu. Kita ni pun di Tanjung Balai ni sekarang manusia tidak ada lagi ondak saling apa nama istilahnya? Peduli. Kayak bertokak sama kawan. Memang Tanjung Balai ni tak tahu lagi awak. Disaksikan banyak orang, Bu. Kita lihat CCTV itu, jualan tetap jualan roti, orang menengok saja. Udah minta tolong bina. Itu tadi lah, takut apa? Takut jadi saksi kah? Atau takut kita jadi korban selanjutnya? Oh Allah. Kan kasalang lewat itu kan kali raap. Inilah main.
ada laki-laki situ. Woi, kau yo, mana kamu? Itu tadi, kalau kita merasa, bukan adekku, bukan abangku, bukan incekku. Coba itu keluarga awak, tarik sekali. Anda itu anakku, Anda itu abangku, Anda itu incekku. Macam mana perasaan? Itu yang ditarik. Karena kita menganggap, bukan saudaraku, urusan orang tu ya. Ada pula kau menganggap, yang kono tikam ni pula yang salah. Allah ya. Saya sampaikan itu di khutbah. Tak ada lagi sekarang manusia ni rasa istilah kita ni. Rasa mengkasihi, menyayangi. Tak peduli kita acuh tak acuh kita bersama. Padahal itu kalau cepat diselamatkan bisa tertolong. Jangankan membela nak melohe, membawa ke rumah sakit pun takut manusia. Itu bisa diselamatkan itu. Andai cepat dia ditangani. Makanya sekarang orang ni melapor ke Polda. Kenapa? Rupanya sudah dilaporkan ke Polres. Dibilang Polres katanya tak berencana pembunuhan. Padahal itu berencana pembunuhan. Kena beda pasalnya, Bu. Kenapa berencana? Saya bilang, karena kata neneknya semalam saya dengar di media online, 6 bulan sebelum kejadian tu, dia ni pun sudah kono tujah, kono tumbuh. Tapi dia tak, udah melapor, tapi tak digubris. Itu tadi, karena kawan ni kabarnya sudah konco bolak balik masuk penjara. Jadi polisi muak, aku juga. Kadang begitu selalu sakit hati abu. Kalau bolak balik masuk penjara, polisi muak, bantai kau situ. Jadi kita bu. Maka ibu-ibu kembali kepada kaji kita, maka dijagalah sikap kita, jangan terlalu kojam. Kita pun kalau punya pun hebat awak karang, jangan terlalu kojam. Yang sebaliknya juga bu, bukan banyak juga karang laki-laki yang kojam, tapi sebaliknya. Ada juga saya dengar informasi, bahkan saya saksikan sendiri, istrinya pun kojam tak suami. Kenapa? Karena mungkin ada kelebihan. Istrinya kerojo. Ada kawan saya tu tak payah saya ceritakan. Suami tak kerojo ya, istrinya kerojo. Tapi mohon maaf, itu terlalu kojam. Nanti ini semua balik semua awak. Anak awak kalau dah tak bisa ngapa-ngapain awak, kena dulu ada permintaan awak, kau asyik duit saja. Badan botol nak bayar kuliah. Besok gila awak lumpuh tak bisa ngapa-ngapain, bercakap pula. Ayah ni banyak kali permintaannya. Udahlah ayah, ayah udah sakit ayah, syukur saja ayah ku obati. Syukur saja mak kami rawat. Mak, apa tak sakit kata awak. Kenapa itu timbul? Karena dulu mungkin ketika anak awak meminta sesuatu sama awak, cakapkan ni, ditimbulkannya balik. Jadi kita bu, anak-anak sekarang. Nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa lagi seburu-buru hamba? Bi'sal abdu naha wasaha wa nisya maqabila wa bi. Seburuk-buruk hamba yang tidak tahu dia tempat kembali atau pulang, apa intinya? Tak tahu dia bakal mati. Ini hati-hati kita bu. Seburuk-buruk hamba kata Rasulullah, yang tidak tahu dia pasti kembali, pasti pulang. Kita ni pasti kembali, pasti pulang. Jadi seburuk-buruk hamba adalah tak tahu dia bakal mati. Mak, kalau ada ni mak penyakit di dalam tubuh kita, dalam hati kita, hati-hati kita bu. Maka itu kitalah dikatakan seburuk-buruk hamba dalam pandangan Allah, yang tak tahu kita tempat kembali. Apa pahamnya Ustaz? Adanya kahang-hang disuruh solat. Solatlah bang. Abang sudah punya cucu, sudah punya manantu. Alah, solat tak dijamin masuk surga dek. Betul. Yalah bang, silingkan solat tak dijamin masuk surga. Apa lagi tak solat pasti masuk neraka. Itu ada kan begitu. Ada begitu kan. Di pajak kopi tu bu, hebat-hebat orang tu bertokak. Wah, maka hukum. Wah, begini. Giliran ajar kan tak pedulinya wak. Iya. Tahunya wak meninggalkan solat tu akam. Tahu Ustaz, tahu. Tapi mengapa tak boleh? Itu yang tak tahu tu aku Ustaz.
Tahunya wak baju ni ham. Tahu Ustaz. Jadi mengapa tu tinggalkan? Itulah tak tahu tu aku. Ya Allah ya. Lebih hebat untuk tahu akang segala dikaji, segala hukum dikaji. Tapi ajan lanjut terus. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana melembutkan hati? Dua kata Rasulullah. Yang pertama, soring kita ziarah kubur. Kalau yang kemarin kita kaji 2 minggu lalu, apa kata Imam Abu Atiyah? Kalau perlu sesekali bu, supaya melembutkan hati, ingat mati, cuba ibu dulu bolehkan kapan dia disokon 5 lapis bungkus, pocongkan, pakai bodak masukin ke hidung. Ya Allah ya Allah, nambah gini rupanya jadi mayat ni ya Allah. Inilah mulut sombong tu, inilah yang tubuh yang lantam tu. Ya, timbullah sadar diri, timbul lembut hati sadar. Anak pun manggil, oh mak, apa kau jauh mak ni? Tak tahunya kau ini disuruh ustaz yang pengajian dengan Selasa. Oh mak dorang kan pula sama ustaz yang gila tu. Jangan apa. Ini pula kalau nak kehojokan. Ini kata Imam Abu Atiyah, sesekali buat melembutkan hati. Kalau suami awak payah lembut hatinya. Tak ondak solat. Si nang ondak kasak saja. Ajak dia ke kubur. Nah bang, abang tengok abang. Macam mana pun hebatnya abang, kemarin abang kembali. Tinggal itu bang. InsyaAllah lembut itu. Jirah kubur. Kemudian yang kedua, mandikan mayat tu kata Rasulullah sekali. Ustaz pernah mandikan mayat. Memang tak pernah, tapi ikut memandikan mayat. Saya pernah ikut pelatihan mandi mayat bu. Keberanian saya kurang. Kena di situ katanya, jangan pilih kasih sama mayat. Mak, topat dapat awak, mohon maaf besok mayat anyut, awak tolak tak bu? Mayat balanggah, saya pernah menyaksikan mayat balanggah dikisahkan bu. Ikut saya memandikan, bukan saya jadi bilal mayat, mencucuk saja ayah bu. Segalanya kemek, mak ya Allah. Jadi turun saleh aku jadi bilal mayat. Padahal di kampung kami itu bilal mayat sekarang tinggal paatan Kalapuh. Besok kalau guguh Kalapuh tu berjalan. Gol ayo. Ya. Di suang tu pergilah ustaz lah. Tak baru saya tes bu. Saya pun ikut memandikan beberapa mayat laki-laki. Ya. Sesekali dipegang mayat tu dingin ya Allah. Kaku bu. Mengapa-ngapain pun tak bisa. Kenapa kata Rasul? Supaya timbul melembutkan hati awak. Kena mohon maaf bu, saya bukan membuat ibu ni histeris atau sudi. Kan? Kalau ibu-ibu ni, ya, apalah permintaan awak sama awak? Tak minta kekayaan dulu. Oh ya mak, aku mungkin mengharapkan kekayaan kamu kasih sama aku. Tapi nanti suatu saat kalau omak tak bisa ngapa-ngapain atau sudah jadi sebujur mayat, ya, tolonglah ayah. Telapak tangan kamulah yang memandikan aku. Kocik kamu dulu. Kotoran kamu yang kubersihkan, kumandikan. Ya, menangislah ibu, menangis. Ini masing-masing itu nih bu. Ya, untuk kita yang tua-tua ni lah. Ya, kenapa? Kalau kamu yang memandikan aku, telapak tangan kiri kamu nang membasuh-basuh seluruh tubuhku. Kalau ada nanti cacat dalam tubuhku, ini omakku, tak mungkin ku ceritakan sama orang lain. Kalau nanti ada sesuatu yang berbau dari tubuhku, tak mungkin kamu ceritakan. Anaknya omak ini omakku ya Allah. Puluhan tahun waktu bayi kami dimandikan, onam kami ada abang. Dimandikannya kami, dibodainya, dibajuinya. Maka itulah nanti pinta seorang ibu ketika dia sudah jadi ibu. Tolong ayah mandikan ayah, mandikan. Paling sodi dia bu. Nanti begitu nanti dipanggil siapa ya di antara kamu yang memandikan omak? Tak tahu aku. Tak tahu. Panggil jugalah bilal mayat. Padahal yang lebih berhak, yang lebih utama, kata Rasul, kata para ulama, memandikan keluarga itu seorang adalah keluarga. Kenapa? Tersimpan aibnya. Memang betul, mohon maaf ya bu. Bilal jenazah di sini, mohon maaf. Memang penjaga rahasia.
Tapi siapa lebih bisa menjaga rahasia? Keluarga lah, anaknya lah, siapa lah. Ibu bisa juga terselip besok. Terselip di mana? Tak tahu lagi itu. Kapan terselip? Apa lagi? Begitu nanti. Ya Omak dan ayah tidak meminta kekayaan kamu, tak minta kemewahan dari kamu, tak minta kiriman duit dari kamu, tapi pinta ayah sama Omak. Nanti suatu saat tolonglah kamulah nanti yang memakaikan kain kapan 5 lapis untuk Omak, 3 lapis untuk ayah kamu. Kamu dulu koci-koci Omak pakaikan. Bahkan kahang menjelang hari raya tak ada duit, Omak mengutang-utang. Asalkan kamu sonang di hari raya. Begitulah. Ini tangisan seorang mayat ini, Bu. Ya. Untuk kita ini. Ya. Berapa tahun kita, berapa kita adik abang. Assalamualaikum. Tak lagi, Bu, mengaji aku, Bu. Sikit lagi ya. Sikit lagi mengaji lagi. Lupa aku tadi. Pakaikanlah. Ini Kang Bu anak sakahang, oi nang sodian awak tak tahu apa-apa. Kalau kita dulu pandai kita fardu kifayah. Siapa imam? Aku. Kalau sakahang. Apa lagi? Siapa jadi tak tahu aku Pak Ustaz. Tak tega aku Pak Ustaz. Tak tega dia kata mengimami mak. Mak saya pun gondok lagi tu. Kau anak laki-laki, kau imam. Allah, Manggalo tak. Sabun tahu dan pelajarin. Ponakan saya begitu. Begitu juga. Waktu meninggal abang ipar saya. Tak tahu aku mak, saya ajari. Ya. Pinomatlah. Kalau orang-orang dulu yang ponting-ponting saja. Ketika awak nanti meninggal, ada anak awak yang pandai memandikan, pandai mengkapani, pandai menyolatkan. Inilah PR kita, Bu. PR kita. Nah, apa lagi? Ketika solat, ikutlah anak laki-lakinya solat. Jadi imam bangga dia, Bu. Oi ayah, Omak tak pinta apa-apa dari kamu. Dulu kamu Omak ajari solat, tak pandai Omak masukkan kamu ke pendidikan agama. Ini sekarang tibalah giliran. Tolonglah ya, solatkan Omak. Kalau bisa kaulah jadi imam. Enak sekarang gawat. Tak tahu aku Pak Ustaz, tak tega aku Pak Ustaz. Apalah tak tega. Suruh jugalah imam masjid jadi imam. Padahal anak laki-lakinya batarak di rumah. Kenapa? Tak dipelajari, tak kita ajar. Apa selanjutnya, Bu? Ya, awak dulu digendong Omak awak, digendong ayah awak. Kepinginlah nanti Omak awak tu, ayah awak tu terakhir kali jenazahnya awak lah yang memikul. Tahu tak ada tu dipikul orang lain, Bu. Tapi hari ini apa yang terjadi? Oi, so dia awak. Tak ada dari cerita pikul memikul. Paling dipikul dari rumah ke ambulan, dari ambulan ke kuburan. Mengapa? Itu mengajari anak. Ya, dipikul dari rumahnya. Kalau dari sini ke Sungguhan berapa jarak? Di situlah tergambar leh. Omak aku menggendong aku, ya Allah. Apalagi ketika sakit, pantang tak bisa diletakkan. Ayah awak dulu menggendong awak. Tak ingat awak jasa-jasa tua. Sekarang anak tak tahu menaud, Bu. Kenapa? Ninu. Ambulan membawa. Tak ada lagi hikmah di balik itu semua. Kan? Kadang so dia awak meninggal omaknya. Buat statusnya dia. Innalillah, omak aku sudah meninggal. Ayahku sudah meninggal. Ya, paling dibilang orang meninggal. Tak itu yang dibutuhkannya. Status HP awak. Buat history di Facebook. Tapi apa? Doa kita. Kita yang mengambil andil ketika dalam pengurusan jenazah. Itulah sodinya awak, Bu. Apalagi anak awak ni kan sudah berkeluarga jauh-jauh, tak ingat sama awak. Kan? Oh ayah, kamu kasih telefon jugalah kan. Ini kan kalau tak Omak sama ayah menelepon kamu, tak tahulah kamu. Sibuk kami Omak, sibuk ayah. Ayah kamu tu. Mananya nanya. Begitulah nak cakap kalau nanti kalau sudah dikabarkan meninggal, baru meninggal ayah, meninggal Omak. Mengapa ayah meninggal? Kalau bisa anda hidup ayah awak. Kaunya dulu tak ada menengok aku. Itulah sekarang. Maka ingatkan itu. Kamu selagi kami hidup, telepon kamu lah ayah kamu.
Ya, ini Kang satu kampung, satu kota tak pernah dijongok sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Ini cerminan bagi kita juga, Bu, bagi saya sendiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam rumah tangga ni karang, tambahan satu lagi, menasihati nak lembut juga. Kalau ibu nanti nak menasihati bapak tu polan-polan. Qul lainan tadi lah apa? Apa tadi kata Rasulullah? Qaulun lainan, lembut. Ya. Jangan pula kasar. Ibu-ibu ni pun Kang menusuk juga cakapnya. Bang, solatlah bang. Abang sudah 60 tahun lah. Udah bawa tanah abang. Alah mak, menusuk pula. Tahulah bapak tu tak mau kalah, mantan pemain bola digoceknya lah. Memang aku bawa tanah, tapi kau bawa limbah kata. Ya Allah, betul salah. Iya, elok baca. Bang, solatlah bang. Malu kita bang. Abang, cucu kita sudah 4, menantu kita sudah 6. Kepinginlah bang sesekali abang imamikan di rumah. Udah 60 mau abang lah bang. Tolonglah bang. Kepingin kita tu balik dulu macam dulu lagi bang, bersama-sama. Lembut itu bu. Ini tidak. Abang sudah bawa tanah bang. Iya, subuh aku bawa tanah, kau bawa limbah. Betul lah. Kan? Manusuk juga baca akak. Itu juga lah. Lembutnya tema nusuk. Solatlah bang. Udahlah bang. Udah bisa lah bang. Sudah puas lah bang. Tolonglah bang. Kepingin aku, kami tu cucu-cucu ni abang Iman ni. Betul pula. Tobatlah bapak tu. Iyo, kami ustaz tu yang bilang, bang ini pesan ustaz tu ni ku sampaikan sama abang. Tapi tak ada salahnya ku sampaikan, tak tega aku bang selaku istri menengok abang yang tak taat beribadah ni, yang tak solat ni, yang tak ondak kembali ni. Rupanya dipikirkan bapak tu bayar. Eloklah dia. Mula dek kita solat tu. Mak langsung nak jadi imam dia. Imamnya. Imam lah bapak tu. Mak dalam itu, ya Allah ya Tuhanku. Apalah gak dibaca suamiku ni, dah lama tak sembahyang. Aku dah hafalannya ni. Ya Allah, malu aku ni kang mainan tu ada cucu tu. Aku dah aja. Namanya pemimpin. Imam lah dia, Allahu Akbar, dibacanya Fatihah. Wah, tapi kena bapak ni dulu rajin berwirid Yasin. Kena ada beberapa tahun ni non aktif dia, kena persoalan-persoalan dan sebagainya. Dibacanya lah Yasin sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sangkut. Ala siratin mustaqim. Ulang-ulang ya. Ala siratin mustaqim. Ala siratin, datang cucunya tak tahan lama pun hatuknya. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Elok jamaah menjawab amin. Jamaah pau kamu. Golah. Aduh, kau dah salah, subhanallah gitu lah kan. Ini elok disambung cucunya, datang menantunya, datang istrinya, amin kata ya Allah. Dah tahu salah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun yang keempat yang terakhir, bi'sal abdu abdun toho wanisal mubtada munta. Seburuk-buruk hamba yang melampaui batas dan berlebihan, lupa dia tempat permulaan dan penghabisan. Apa pahamnya, Bu? Kita ni karang yang baikan sama orang. Kan? Apa lagi bapak kalau dah lagi berduit, ambil. Apa kau minum dipajak kopi. Ibu pun samakan kawan. Ayo, aku hari ini lagi senang hatiku ambil kamu bakso, makan bakso. Ambil saja aku bayar. Tapi giliran ke anak, giliran ke istri, giliran ke keluarga 60 liter. Bang, kepingin aku bakso, bang. Kau makan bakso, kau tengok badan kau dah macam kentong. Bakso saja. Ketika ini tentu salah. Jadi seburuk-buruk hamba, apa pahamnya yang berlebihan, kata Rasul, ya, tak tahu dia tempat permulaan dan tempat habis. Artinya apa? Kita ni bakal kembali, bakal habis. Tak ada manusia yang kekal abadi di atas dunia ini. Nah, ibu-ibu yang rahmatullah, inilah kajian kita pada hari ini, yaitu ada 4 kata Rasulullah, ya, yang buruk hamba, yang seburuk-buruk hamba
dalam pandangan Allah. Yang pertama tadi adalah hamba yang sombong, berbangga diri. Yang kedua kata Rasulullah adalah seburuk-buruk hamba yang diktator, kejam, tegas boleh bu, kejam jangan. Kenapa? Karena balik ke kita nanti kembalinya. Yang ketiga, seburuk-buruk hamba dalam pandangan Allah adalah hamba yang tak tahu dia bakal pulang. Apa itu? Apapun ceritanya kita ni bakal mati di atas dunia ni. Tak ada yang kekal abadi. Yang terakhir yang keempat, bi'sal abdun, ya, seburuk-buruk hamba yang melampaui batas dan berlebihan. Nah, ibu-ibu yang rahmatullah, inilah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada Al-Fakir pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.